Kepalaku pening ya. Oh iya, aku belum sarapan. Tidak apa-apa, bagiku itu bukan masalah. Lagi pula aku bisa minta Bella mencarikan sarapan. Maksudnya, Bella itu kan sekretaris, jadi aku bisa minta bantuan apa saja darinya, termasuk mencarikan sarapan untukku. Pasti tidak keberatan. Tidak. Aku tidak boleh membuat Najwa merasa kecewa. Aku tidak boleh mendapatkan sarapan dari Bella sekarang. Aku tidak boleh seperti itu. Aku lebih baik mencari makanan sendiri di luar. Selamat pagi Pak Rehan. Gimana kabar Bapak pagi ini? Aku baik. Kenapa Bella? Maaf Pak, saya belum mengerjakan apapun hari ini. Saya jadi bingung. Bingung. Kenapa? Karena ada sesuatu yang kita harus kerjakan secara bersama-sama. Dan ini sangat penting. Penting? Apa yang penting? Bapak ikut saya ya, biar saya tunjukkan. Bella, ada apa ini sebenarnya? Tunggu sebentar lagi. Oke. Apa sekarang? Ini adalah hal yang harus kita lakukan secara bersama. Ya mungkin ini nggak ada hubungannya sih Pak sama kerjaan, tapi ini bermanfaat untuk kegiatan kita hari ini. Kamu bisa buka tutup matanya sekarang? Oke, saya buka sebentar ya. Kamu membuat sarapan untuk kita? Iya, kita sarapan berdua. Bapak nggak keberatan kan? Iya, kita kan ada beberapa meeting hari ini, jadi kita membutuhkan tenaga. Jadi saya pikir ya, saya bikin sarapan yang spesial buat Bapak. Aku tinggal sebentar. Oke Rehan, sekarang kamu bisa lolos dari aku. Tapi besok dan seterusnya, kamu nggak akan bisa lepas dari aku. Assalamualaikum Rehan. Waalaikumsalam Najwa sayangku. Kenapa kamu tidak menyebutku Rehan suamiku sayang? Iya suamiku sayang, kenapa? Kamu udah sampai kantor ya? Iya, sudah sampai kira-kira setengah jam. Aku ingin tanya sesuatu Najwa. Mau bertanya apa Reh? Apa kamu bilang Bella kalau pagi ini aku belum sarapan? Enggak. Aku nggak nelpon Bella, memangnya ada apa? Terus dari mana dia tahu aku belum sarapan ya? Sebenarnya saat ini Bella sudah menyiapkan sarapan untuk kami makan. Tapi aku merasa tidak enak sarapan sama dia. Ternyata Bella benar-benar sangat memperhatikan suamiku. Dan itu semua dia lakukan atas inisiatifnya sendiri. Tanpa bertanya sama aku. Ya udah kalau gitu, sekarang kamu sarapan aja dulu sama Bella ya. Kan nggak enak. Dia udah beliin kamu sarapan. Tapi Najwa, harusnya suami itu sarapan dengan istrinya sendiri, bukan dengan perempuan lain. Itu kan yang benar. Ya udah, kalau gitu nanti malam aja kita makan bareng. Sekarang kamu sarapan dulu sama Bella. Ini bukan buat Bella, tapi untuk kamu, karena kamu kan juga belum sarapan. Pak Rehan ini gimana sih? Diajakin sarapan berdua malah minta izin dulu sama istrinya. Aku harus kerja keras untuk meraih simpatinya Pak Rehan. Kalau itu yang kamu inginkan, baiklah. Makasih ya, karena kamu udah dengerin aku. Ya, itu kan karena aku sangat cintaimu Najwa, istriku sayang. Aku juga sangat mencintai kamu. Ya udah sekarang kamu sarapan dulu ya. Oke. Sampai nanti malam ya sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bella? Kamu sedang apa di sini? Nggak apa, saya cuma mau bilang sama Bapak kalau sarapannya udah siap. Oh,
Sebenarnya tadi baru saja aku menelpon Najwa untuk meminta izin sarapan sama kamu, tapi kelihatannya kita sudah tidak punya waktu karena sebentar lagi kita sudah harus meeting kan? Jadi Bapak nggak mau sarapan? Ya aku pikir waktunya tidak memungkinkan. Meetingnya sebentar lagi, tapi tolong buatkan aku teh. Oke, kalau gitu saya bikinin Bapak teh pakai gula diet karena Bapak nggak suka yang terlalu manis kan. Sama ntar saya masukin lemon biar segar, jadi badan Bapak bisa fit sepanjang hari. Kamu tahu dari mana aku tidak suka manis dan suka lemon? Bapak lupa ya, saya kan sekretaris pribadi Bapak. Jadi saya harus tahu apa yang Bapak suka dan apa yang Bapak nggak suka. Ya, jelas kamu ini seorang sekretaris yang baik. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Bapak pernah dengar istilah ini nggak? Kalau di rumah suami itu ada tanggung jawab seorang istri, tapi kalau di kantor tanggung jawab sekretarisnya. Jadi bisa dibilang sekretaris itu adalah pengganti istri untuk di kantor. Jadi Bapak itu berhak untuk meminta apapun dan saya berkewajiban untuk melakukan apapun permintaan Bapak. Sudahlah. Akan banyak kejutan lain yang bisa bikin kamu terkaget-kaget berhadapan dengan sekretaris pintar seperti aku. Karena aku punya banyak sensasi yang bisa aku tawarkan untuk kamu, Rehan. Aku malah bergairah menghadapi tantangan ini. Apakah aku bisa menaklukkan hati seorang laki-laki setia yang cinta mati sama istrinya? Harga hancur sampai 90%. Wow, saya tidak boleh ketinggalan. Saya ini kan mau membelikan hadiah untuk Bella. Siapa tahu ada baju bagus. Minggir. Lepasin. Ih, nyanyi duluan. Eten, nyanyiin dia. Lepasin baju ini. Saya duluan yang ambil baju ini. Dan kamu yang merebut di tangan saya. Lepasin. Enak aja. Ayah duluan yang tarik baju ini. Lepasin nyanyiin dia. Gak lepasin gak? Gak ada. Ini baju saya duluan yang pegang. Bukan kamu. Jangan mau. Nyanyi duluan. Lepasin. Ya, robek kan jadinya. Nyebelin banget sih. Kamu tuh harusnya ngalah. Kalau enggak, bajunya nggak akan robek seperti ini. Ayo, dengan susah deh. Apa? Nyanyiin dia. Kalau nggak sih, lu tali-talikan juga nggak bakalan baju lagi robek. Bukan gara-gara saya, tapi gara-gara kamu. Saya ini megang baju ini duluan. Jadi, baju ini seharusnya milik saya, bukan milik kamu. Apa? Barang aja kamu yang aku. Stop! Loh kok baju dagangan saya pada sobek begini sih, Bu? Aduh. Itu tuh Pak, nyanyiin dia tuh. Kalau dia nggak tarik nih baju, nggak bakal nih baju robek. Sembarangan kamu ngomong gitu. Emang bener kok. Saya ini orang terpandang di India. Sembarangan kamu menuduh saya seperti itu. Kamu tuh cuma tukang angkot. Bodoh amat. Emang gue nanyain, lagian ngapain lagi urusan baju 50.000 aja, pakai bawa harta segala. Makanya tuh, Neng Najwa makanya nangis mulu. Punya mertua kayak begitu, jahat, nyebelin jadi orang. Jangan sembarangan ngomong ya kamu ya. Ayo, sini kamu berantem lagi sama saya. Apa? Cukup! Bu, saya tidak mau tahu. Yang penting dagangan saya nih, Ibu ganti rugi. Ayo kagak mau, suruh aja tuh nyanyiin dia yang bayar tuh. Pandang aku orang kaya, orang terpandang, orang terhormat, duitnya banyak. Suruh bayar tuh dia tuh, jangan ngemeng dong misalnya. Saya ini memang orang yang kaya, tapi saya tidak mau membuang-buang uang saya untuk barang yang gak berguna seperti ini. Stop! Bu, coba lihat tulisan itu tuh. Sudah, Ibu patungan saja. Ibu 25.000 dan Ibu ini juga 25.000. Kalau tidak ada yang mau membayar, saya laporkan ke petugas keamanan. Mau nggak? Iya deh, ayo bayar. Nih, ayo mah konsisten, biar orang susah juga. Emang kayak entu tuh, bayar 25.000 aja kagak mau. Dasar medit banget. Cep. Tuh, kasih. Cep. Ibu mau bayar nggak? Saya pasti bayar. Pas nih. Enak aja. Saya udah bayar.
Ya sudah. Rugi di saya. Ya Allah, apa yang membuat Bella sangat memperhatikan Rehan? Sikap dan perhatiannya tidak seperti sekretaris pada umumnya. Kamu itu harus sadar dong. Kamu itu apa? Kamu itu siapa? Laki-laki itu lebih menyukai perempuan yang baunya wangi, perempuan yang cantik, dan perempuan yang tidak kusam seperti kamu. Ya Allah, benarkah apa yang dikatakan Bunda? Tapi mungkinkah Rehan akan mengkhianati aku dengan Bella? Ya Rob, aku mohon, hilangkanlah perasaan cemburu ini dari dalam hatiku. Karena aku tahu, cemburu itu mendekatkan orang pada kekafiran. Nauzubillah min zalik. Pajar. Pasar Minggu Ciganjar. Pak, pajar. Pasar Minggu Ciganjar. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam Dion. Apa aku ganggu waktu kamu? Enggak. Kamu sama sekali nggak mengganggu aku kok. Suara kamu kok kayak orang lagi resah gitu. Kenapa Najwa, kamu lagi ada masalah? Dion, apa bisa kita ketemu hari ini? Ada hal yang ingin aku bicarain sama kamu. Kamu mau ajak aku ketemuan? Boleh Najwa, boleh. Kamu sekarang posisinya lagi di mana? Lagi di rumah apa di butik? Aku udah ada di butik sekarang. Ya udah kalau gitu 15 menit lagi aku sampai ke sana ya. Assalamualaikum Najwa. Waalaikumsalam Dion. Banget. Ngapain? Pagi-pagi senyum sendiri. Udah kayak orang kejatuhan durian rontok aja. Ya elah. Ngapain? Dapat undian ya? Lotre ya? Ih, cengir gitu. Iya nih, perasaannya kayak melebihi dari orang yang habis menang lotre. Terus apaan dong? Najwa aja ketemuan. Ya elah. Bang. Ayah kirain apaan? Ternyata Pon Najwa yang nelpon. Jangan-jangan Bang Dion temennya sama Neng Najwa. Ngomongnya kenceng-kenceng. Najwa kan udah punya suami. Nggak enak kalau didengar orang. Emangnya kagak boleh kalau Bang Dion demen sama Neng Najwa? Kan Neng Najwa itu cantik, soleha, baik hati. Yang penting Bang Dion jangan punya niat mau ngerebut Neng Najwa dari Bang Rehan. Itu namanya khianat, Bang. Iya, Bu Atun. Aku juga sama sekali nggak ada niat mau merebut Najwa kok. Aku sangat menghormati pernikahan mereka. Syukur alhamdulillah deh kalau Bang Dion kayak begitu. Saya demen banget. Ya udah, dijanjian kan sama Neng Najwa? Berapa lama? 15 menit. Ah, ya udah dah, cukup deh. Jalan deh sekarang. Angkotnya gimana? Ya elah, angkot dipikirin lagi, tenang aja. Kan ada Atun si Mari Tuntun. Elah tenang aja deh, urusan beres. Emang Bang Dion aja yang bisa nyetir. Atun juga bisa. Iya, Pakai iya. supir tembak tapi. Udah jalan sana. Ya udah. Makasih ya Bu Atun ya. Oke dah. Jalan dulu ya. Dah. Sip, sukses ya. Najwa, Silakan Dion. makasih ya. Aku nggak mengganggu kamu kan seperti ini. Sama sekali enggak, Dion. Terus apa yang mengganggu kamu? Entahlah, Dion. Aku juga nggak tahu apa pantas aku menceritakan hal ini sama kamu atau enggak. Kamu sedang punya masalah dengan Rehan. Ini pertama kalinya kamu ngajak untuk curhat. Sebelumnya kamu belum pernah seperti ini. Aku benar-benar minta maaf ya, aku udah ngerepotin kamu. Dari sikap kamu aja udah membuat aku cemas. Dan tanpa kamu harus bilang apapun juga, aku udah tahu jika kamu sedang memiliki masalah dengan Rehan. Sebenarnya ini bukan masalah, Dion. Ini
ini hanya ketakutan aku aja yang berlebihan. Aku memang belum pernah berumah tangga. Tapi aku tahu kok. Nggak ada kehidupan rumah tangga itu yang tanpa gelombang. Ini pertama kalinya aku takut sekali kehilangan Rehan. Apa ini ada sangkut pautnya dengan sekretaris barunya Rehan yang namanya Bella? Dari mana kamu tahu soal ini? Aku pernah lihat Rehan lagi boncengan sama sekretaris barunya. Pas mobilnya Bella lagi rusak. Sebenarnya, secara mental aku udah siap. Kalaupun Rehan harus menikah dengan perempuan lain. Nggak bisa Najwa. Kamu harus mempertahankan rumah tangga kamu. Dion, tapi aku juga sadar akan kekurangan aku, Dion. Aku masih belum bisa memberikan keturunan kepada Rehan. Aku belum bisa memberikan cucu kepada Bunda Priyanka. Walaupun sebenarnya aku sangat sedih dan takut menerima kenyataan itu. Percayalah Najwa. Mau kemana pun Rehan melangkah, ujung-ujungnya dia pasti balik lagi ke kamu. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan untuk membuat Najwa bahagia? Aku nggak bisa melihat dia menderita seperti ini.